Buricak Burinong ini adalah sebuah daerah yang dulunya emang sebenarnya ini adalah kawasan yang rimbun dengan pohon-pohonan, Pak, hutan gitu sebenarnya. Nah, jadi ketika penggenangan Jati Gede tanggal 31 Agustus 2015, mereka para penduduk sekitar dari desa Paku Alam, khususnya masyarakat dusun Cisema, dia berpindah ke lokasi tanah desa. Objek wisata Waduk Jati Gede di Sumedang, Jawa Barat merupakan objek wisata yang ada di kota Sumedang, Jawa Barat. Tepatnya berada di Cijeungcing, Jati Gede, Kabupaten Sumedang. Kabupaten Sumedang saat ini memiliki destinasi wisata baru dan potensi wisata Waduk Jati Gede sangat strategis. Bahkan menjadi destinasi wisata unggulan di kota Tahu ini. Betapa tidak, Waduk Jati Gede dengan luas genangan 4.983 hektar ini menjadi waduk terbesar di Indonesia, bahkan se-Asia Tenggara setelah Jatiluhur yang berada di Kabupaten Purwakarta. Pembangunan bendungan atau Waduk Jati Gede tentunya selain membawa dampak negatif, yaitu berkaitan dengan keberadaan tergenangnya beberapa situs yang merupakan peninggalan masa prasejarah dan beralihnya mata pencaharian warga terdampak, akan tetapi membawa manfaat dan keuntungan juga bagi masyarakat Kabupaten Sumedang. Selain dari fungsi utamanya, yaitu sebagai sarana irigasi dan pembangkit listrik tenaga air, salah satu pemanfaatan dari bendungan Jati Gede ini sebagai tujuan pariwisata. Waduk Jati Gede dibangun dengan cara membendung aliran sungai Cimanuk yang mengakibatkan aliran air terhalang, sehingga air terakumulasi dalam sebuah kolam yang besar. Air yang terkumpul dalam bendungan tersebut digunakan sebagai cadangan air tawar untuk mengairi areal pertanian di wilayah Majalengka, Indramayu, dan Cirebon. Salah satu dari sekian banyak objek wisata yang terdapat di wilayah Bendungan Jati Gede adalah Kampung Wisata Buricak Burinong. Kami pun mencoba menelusuri dan mengunjungi kawasan Kampung Wisata Buricak Burinong yang berada di Desa Cisema, Paku Alam, Kabupaten Sumedang. Perjalanan ke tempat wisata Kampung Buricak Burinong, kita akan terpikat dengan pemandangan bukit-bukit hingga pepohonan hijau yang menjulang tinggi. Rute perjalanan sedikit terjal, membuat suasana menjadi ekstrim dan membangkitkan adrenalin yang melewati. Buricak Burinong diartikan sebagai sesuatu yang sangat gemerlapan dan menggambarkan sesuatu yang menarik dengan tampilan penuh warna-warni. Saat tiba di sana, terlihat hamparan bendungan Jati Gede yang luas serta gunung yang menjulang tinggi. Deretan kapal-kapal di pinggir membuat suasana tempat menjadi seperti laut sungguhan. Di Sumedang, khususnya di Kampung Wisata Buricak Burinong, telah banyak dibuka objek wisata dengan spot camp atau view pemandangan yang indah. Salah satunya yang banyak dikunjungi adalah Pasir Cinta, sebuah bukit yang berada di dekat Bendungan Jati Gede dan digunakan sebagai tempat camping, spot foto, bahkan bukit ini dijadikan sebagai tempat para layang. Destinasi wisata yang menjadi favorit wisatawan baik lokal maupun luar daerah, diantaranya kawasan Masjid Al-Kamil
di Cemah, kawasan wisata Tanjung Duriat, dan kawasan Buricak Burinong, yang tentunya tidak terlepas dari sejarah keberadaannya semenjak dibangunnya Bendungan Jati Gede. Diungkapkan oleh Bapak Suhadi selaku Pamong Budaya Ahli Muda Dispar Budpora, Kabupaten Sumedang. Bahwa Buricak Burinong ini adalah sebuah daerah yang dulunya emang sebenarnya ini adalah kawasan yang rimbun dengan pohon-pohonan, Pak, hutan gitu sebenarnya. Nah, jadi ketika penggenangan Jati Gede tanggal 31 Agustus 2015, mereka para penduduk sekitar dari desa Paku Alam, khususnya masyarakat dusun Cisema, dia berpindah ke lokasi tanah desa. Nah, kemudian perkembangannya Buricak Burinong ini berdasarkan gagasan dari pemerintah daerah, dalam hal ini Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, menggagas bahwa daerah Cisema ini, atau nama aslinya sebenarnya ini adalah daerah Puncak Damar. Kemudian yang sekarang kita berada ini daerah Pangupukan. Awalnya daerah tempat perpindahan penduduk itu karena gentingnya dicat dengan warna-warni, sehingga muncullah istilah kata Kampung Buricak Burinong yang saat ini dijadikan destinasi wisata. Nah, di tempat ini pula dulu sebenarnya meninggalkan berbagai peristiwa sejarah, di mana selain daripada objek wisata yang sekarang sudah dikembangkan, ada juga wisata religinya, yaitu ada situs bersejarah, di mana pada waktu itu salah satu situs yang berada di bawah, di sekitaran tempat tinggal masyarakat, karena posisinya di bawah elevasi permukaan air 250, maka direlokasi ke daerah Puncak Damar juga. Jadi sebenarnya kelengkapan dari sisi budaya untuk wisata budaya atau tempat wisata di Buricak Burinong ini, selain daripada wisata yang sudah kita bangun ini, ada juga objek wisata religi, yaitu situs Puncak Damar. Harapan kita bersama bahwa ke depan dan hari ini itu kan mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh masyarakat dengan dibangunnya objek wisata Buricak Burinong ini untuk meningkatkan kesejahteraan sebagai pengungkit ekonomi bagi masyarakat, mudah-mudahan. Namun perlu kami sampaikan juga bahwa pada saat ini untuk pengunjung yang datang ke sini kayaknya perlu terus kita publikasikan, Pak, karena memang tanpa dipublikasikan ke masyarakat yang lebih luas, mungkin apalah arti suatu pembangunan, Pak, gitu kan. Sehingga harapan ke depan, selain kita bangun tempat wisata ini, bagaimana kita juga bisa menjual kepada masyarakat yang lebih luas, sehingga mudah-mudahan bisa dengan publikasi yang lebih luas bisa mendatangkan pengunjung yang lebih banyak, dan otomatis bisa menghidupkan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat yang pada waktu itu terdampak daripada pembangunan Waduk Jati Gede ini. Pendengar, pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membangun berbagai sarana dan aset penunjang dalam kehidupan masyarakat seiring dengan globalisasi. Pembangunan dalam berbagai bidang pun terpacu untuk mampu bersaing dengan tuntutan zaman. Seperti halnya dengan adanya pembangunan waduk. Warga terdampak genangan harus berkompetisi untuk dapat memanfaatkan waduk sebagai sarana untuk mampu bertahan hidup. Air waduk saat ini berada di sekitar mereka dan dimanfaatkan dalam bidang wisata, darat, dan wisata perairan, yang tentunya tidak terlepas dari kendala dan permasalahannya.